Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ratu Iliani, NIM 1815020132. Saya dari kelas 5 IATD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi makalah saya yang berjudul Tafsir Ayat-ayat Iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum masuk kepada pembahasan, hendaknya kita duduk dulu tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, di sini kita tarik dulu pengertian iman. Iman secara bahasa itu masdar dari kata amana yu'minu imanan. Yang mana menurut Imam Al-Ajuri, al-qawlu bil imani bi annal imana tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil jawarih. La yakunu mu'minan illa fihi athalatha. Nah, iman itu adalah berbicara tentang iman ini, bahwasanya iman itu adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Dan seseorang tidak dikatakan beriman kecuali terpenuhi 3 yang tadi. Nah, sedangkan secara istilah yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadari khairihi wa syarrihi. Iman secara istilah itu adalah bahwasanya kita beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhirnya, dan ketetapan baik dan ketetapan buruknya. Nah, setelah itu kita masuk kepada pengertian Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul ini sebenarnya dua yang berbeda tapi sama. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sebenarnya tujuan Nabi dan Rasul ini sama-sama diamanahkan sebagai perpanjang tangannya Allah. Maksudnya bukan Allah punya tangan ya. Maksudnya sebagai utusan Allah untuk menyampaikan syariat-syariatnya. Namun bedanya, Rasul lebih dibebankan untuk wajib menyampaikan wahyu dan segala penjelasan terkait agama Allah. Sedangkan Nabi tidak. Nah, untuk pengertiannya secara sederhananya, Nabi itu dari katanya saja adalah an-naba atau an-nabi, yaitu penyampai berita. Sedangkan Rasul itu artinya utusan. Nah, Nabi ini juga sebagai penyampai berita, seperti ada penjelasan syariat yang perlu dijelaskan kepada umat, atau ada hal-hal yang harus dikabarkan begitu, seperti berita gembira atau apa begitu. Nah, sedangkan Rasul ini wajib menyampaikan sebagai utusan gitu, karena ketika wahyu turun atau ketika syariat perlu disampaikan, maka Rasulullah yang bertugas di sana. Nah, perlu diketahui bahwa setiap Rasul itu sudah pasti Nabi, sedangkan tidak semua Nabi itu adalah Rasul. Namun kita sebagai hamba Allah wajib mengimani keseluruhannya, karena ketika kita sudah mengimani Allah, maka kita dibebankan juga untuk mengimani Nabi dan Rasul. Nah, terkait hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Telah beriman para rasul terhadap apa yang telah diturunkan dari Tuhannya, yaitu Al-Quran. Mereka berkata, kami tidak membedakan di antara mereka, yaitu para rasul. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami, hanya kepada Engkaulah tempat kami dikembalikan. Nah, dari ayat tersebut kita dapat pahami bahwasanya para rasul itu adalah salah satu
syarat keimanan kita, karena semuanya beriman kepada Nabi dan Rasul, juga kepada kitab-kitab dan kepada lainnya yang wajib kita imani. Nah, Nabi Muhammad SAW juga bersabda terkait tentang wajibnya kita beriman kepada Rasul ini di hadis arba'in yang kedua, ketika malaikat Jibril bertanya tentang apa itu iman. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwasanya iman itu adalah kita beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada ketetapan baik dan ketetapan buruk yang ada dari Allah. Nah, di sana sempurnalah keimanan seseorang jika kita sudah mengimani yang tadi. Ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah, maka kita wajib mengimani para utusannya dan juga para nabi Allah. Karena ketika tidak ada nabi dan rasul, tentu tidak bisalah kita melaksanakan ibadah, tidak bisalah kita melaksanakan syariat kecuali dengan adanya penjelasan dari mereka. Karena mereka itu ibaratnya para perpanjang tangannya Allah gitu kan, berarti Allah punya tangan gitu kan. Nah, dan juga sebenarnya kewajiban mengimani nabi dan rasul ini adalah hal yang patut kita lakukan gitu. Nah, setelah itu kita masuk kepada tugas para nabi dan rasul. Nah, sebenarnya dari pengertian saja sudah bisa kita pahami bahwasanya nabi dan rasul itu memiliki tugas yang sama tapi berbeda. Maksudnya itu seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya Rasul diutus wajib untuk menyampaikan seperti wahyu dan risalah, sedangkan Nabi tidak. Namun posisi Nabi juga dituntut untuk menjelaskan adanya kabar, adanya berita, atau adanya syariat yang perlu dijelaskan gitu. Nah, sedangkan untuk sifat dari Nabi dan Rasul itu sendiri secara umumnya ada 4. Namun perlu diketahui, Nabi dan Rasul ini sama seperti kita, yaitu manusia biasa. Karena andai saja seorang Nabi tidak diutus dari manusia biasa, tentu kita akan merasa berbeda gitu. Dia kan Nabi, gitu. Nah, ketika Nabi diutus dari seorang manusia, maka di sanalah kita dituntut untuk menjadikan mereka sebagai suri tauladan kita, karena Nabi dan kita sama-sama manusia, otomatis kita bisalah menirunya begitu kan. Nah, Nabi juga makan, Nabi juga tidur, Nabi juga menikah, Nabi juga buang air begitu. Nah, di sanalah setiap tindak tanduk Nabi dan Rasul harus kita jadikan suri tauladan. Nah, secara umumnya sifat Nabi itu ada 4. Yang pertama ada namanya sidik, jujur. Karena mustahil rasanya jika seorang Nabi dan Rasul tidak jujur. Karena setiap kebenaran itu, setiap yang Nabi dan Rasul sampaikan itu adalah kebenaran. Maka jika tidak kebenaran disampaikan, tentu telah salah dari Nabi tersebut. Dan yang kedua ada namanya amanah. Nah, ketika seorang Nabi jujur, tentu seorang Nabi juga harus amanah. Karena setiap yang Allah amanahkan untuk menyampaikan, tentu Nabi harus menyampaikannya dan melaksanakan amanah tersebut. Dan yang ketiga ada namanya fatonah. Fatonah artinya cerdas. Nah, seorang Nabi dan Rasul haruslah cerdas, karena bagaimanapun persoalan yang dihadapi oleh umatnya, Nabi dan Rasul harus maju sebagai pamong terdepan yang menjawab permasalahan tersebut. Karena jika seorang Nabi dan Rasul tidak cerdas, maka hilanglah ibaratnya marwahnya seorang Nabi dan Rasul tersebut. Karena setiap persoalan para umatnya tentu perlu mengadu kepada Nabi dan Rasulnya begitu. Dan terakhir ada namanya tabligh, yaitu menyampaikan. Nah, seorang Nabi ketika sudah disampaikan syariat dan wahyu Nabi dan Rasul, maka ditugaskan untuk menyampaikan. Meskipun Nabi tidak seberat Rasul, Rasul memang lebih dibebankan lebih daripada Nabi untuk menyampaikan. Namun sebenarnya bukan berarti Nabi itu menyembunyikan gitu.
Mereka juga sama-sama menyampaikan, namun Rasul itu lebih dibebankan secara beratnya begitu. Nah, terakhir, untuk kesimpulan pembahasan bahwasanya kita sebagai umat manusia wajiblah mengimani nabi dan rasul. Namun secara umumnya kita mengenalnya ada 25 nabi dan rasul, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Muhammad SAW. Namun sebenarnya adanya nabi itu banyak sekali nabi dan rasul. Namun yang wajib kita imani dan yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada 25 tadi. Nah, maka ketika kita mengimani Allah, kita mengimani kitabnya Allah, maka kita juga dituntut untuk mengimani nabi dan rasulnya. Ketika seseorang sudah mengimani nabi dan rasulnya, maka sudah sempurnalah salah satu imannya. Karena setelah mengimani nabi dan rasul, kita juga dituntut mengimani ketetapan hari akhirnya, mengimani takdir dari Allah gitu. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan terkait materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.